Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok tanggal 18 Agustus hari Jumat. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Langsung saja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG yang kemarin tanggal 16 Agustus untuk IHSG ditutup merah 0,21% minus ya ke level 6.900, sempat turun cukup dalam untuk IHSG kemarin tanggal 16 cuman ditarik naik lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya IHSG kemarin tanggal 16 Agustus ini kita bisa lihat bareng-bareng kalau aslinya keluar ya, dan ini nominalnya cukup banyak untuk nilainya. Jadi aslinya net sell yang paling banyak dijual asing itu ada saham Bank BRI. Terus saham Bank BRI aslinya net sell 269,3 M. Selain di saham Bank BRI, aslinya juga keluar di Telkom, Bank Mandiri, Inco, Goto ya. Kemudian yang paling banyak dibeli asing itu ada ISAN, ICBP, Adaro, AMRT. Cuman untuk nilainya ini nggak sebanyak asing jualan. Jadi asingnya net sell di IHSG. Kalau kita cek di RTI, untuk asingnya kemarin itu net sell cukup banyak tuh, net sell 700-an M ini, 774,1 M di regular market. Kalau sama keseluruhan sih di nego dan tunai 1,3 triliun ya net sell. Jadi, kemarin aslinya keluar cukup banyak di IHSG. Kalau kita cek untuk indeks globalnya hari ini, indeks global ya ini, untuk indeks indeks Asia hari ini yang hijau Shanghai Index aja, jadi kebanyakan merah ya untuk indeks Asia, sedangkan untuk indeks US kalau nggak salah itu semalam merah semua ya, ditutup merah. Jadi untuk besok kemungkinan untuk level IHSG ya masih akan berada di area sini sih, semoga aja masih bisa bertahan di atas 6870-an. Oke, itu untuk IHSG. Untuk resistennya masih sama seperti yang kemarin-kemarin di 6970-an. Dan untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Bank BRI, ini yang paling banyak dijual asing. Untuk saham Bank BRI kemarin open gap bawah, sempat turun cukup dalam, cuman ditarik naik lagi. Secara teknikal ini konfirmasi breakdown ya, di bawah 5.600, jebol juga untuk support 5.600. Berarti untuk level harga saat ini supportnya ada di 5.400 dan 5.600 sudah jadi resisten terdekatnya untuk saham Bank BRI. Kalau kita cek untuk transaksinya, Bank BRI aslinya net sell 269,3 M kemarin. Kira-kira yang jualan siapa? Kalau kita cek di sini yang jualan di saham Bank BRI. Kemarin tanggal 16 Agustus untuk asingnya ada BK versi asing net sell 127,8 M. Selain BK ada KZ, RX, AK, CC, BB versi asing yang juga jualan ya. Ini untuk nilainya bisa kita lihat bareng-bareng. Untuk kasetnya net sell 70,6 M, RX net sell 48,5 M, AK net sell 40,9 M. Kemudian yang masuk untuk aslinya ZP ada paling banyak ya, ini paling banyak ZP 27,9 M. Jadi asingnya net sell, untuk lokalnya net buy. Ini hitungannya lokalnya nampung cukup banyak ya, OD LG masuk lumayan banyak. Ini untuk OD-nya net buy 153, sedangkan untuk LG-nya itu net buy 105 M. Ya ini OD BRI Sekuritas ya yang nampung. Kalau kita cek market-market utamanya YUBK, YU-nya Seka Trading lah, scalping yang cuma net sell 1,8 M aja, untuk BK-nya net sell cukup banyak. Jadi ini sih yang bikin ramai kemarin di saham Bank BRI. Untuk amannya kalau mau entry sih nunggu laporan kuartal 2-nya keluar, soalnya untuk saham Bank BRI ini sih belum diupdate ya. Ya belum di-update, tapi ya kalau mau entry secara teknikal supaya di area sini sih tadi amannya misal turun dan sekiranya di area 5.400 itu ada yang jaga atau mau mantul pullback naik, ya bisa dipertimbangkan kalau mau entry mendekati area support. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Untuk selanjutnya kita cek saham
Gotoh yang kemarin turun lagi. Open gap atas di awal market itu dibuka hijau dulu tapi habis itu turun. Belum sempat nyentuh resisten sih. Yang jualan siapa di saham Gotoh kemarin kalau kita cek kalau nggak salah itu MG ya. Untuk AC-nya masih net sell, AC-nya masih net sell 42 M. Kalau kita cek lebih detail lagi yang jualan paling banyak MG, yang jadi market maker utamanya juga masih MG. Jadi kemungkinan MG sih yang nurunin saham Gotoh. MG-nya netcel 27,8 M. Sebenarnya untuk saham Gotoh ini kalau MG-nya nggak, transaksi di sini itu hitungannya sepi ya, nggak liquid-liquid banget. Kalau kita perhatikan secara keseluruhan didistribusi untuk saham Gotoh, aslinya netcel didistribusi. Jadi untuk besok perlu hati-hati walaupun, untuk harganya sih kemungkinan kalau nggak konsolidasi ya masih sebenarnya nggak menutup kemungkinan pasti bisa naik ya untuk saham Gotoh itu tergantung MG-nya, siapa tuh MG masuk lagi kan kita juga nggak bisa mastiin, soalnya pas waktu kapan itu MG kan masuk di harga bawah, habis itu kemarin tanggal 15 itu cuman masuk sedikit ya, tapi scalping-an, kemudian hari Rabunya itu MG netcel cukup banyak, ya ini yang bikin turun MG. Jadi untuk besok kalau menurut saya sih skenarionya ada kemungkinan mungkin di awal market merah dulu, habis itu naik ya. Untuk supportnya sih di 89 selama nggak jebol aja di bawah itu untuk saham Gotoh, kemungkinan masih akan, konsolidasi di bawah ini. Semoga aja nggak jebol ini support 89. Untuk resistennya masih di 99, 100 ya. Oke itu untuk saham, Gotoh. Untuk selanjutnya kita cek saham Adaro. Untuk saham Adaro kemarin naik ya, mau nyentuh resisten ini ke level 2.540 untuk harga tertingginya, kurang 10 poin lagi. Jadi ya ini udah area resisten lah, jadi kalau misal minggu depan atau besok nggak bisa breakout di atas 2550 perlu hati-hati untuk saham Adaro ada kemungkinan, koreksi turun lagi ya. Kalau kita cek untuk, transaksinya gimana, apakah aslinya masih masuk? Masih masuk sih, tadi kita cek ya, untuk Adaro aslinya masih masuk. Netbuy 21 M, kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham Adaro, tanggal 16 Agustus untuk aslinya yang masuk kemarin ada AK, Netbuy 27,3 M, ZP AGR versi asing juga masuk, kemudian yang keluar BK versi asing Netsel 14,2 M, ada juga yang keluar ya. Untuk lokalnya Netsel lebih banyak yang jualan untuk lokalnya, jadi untuk saham Adaro ya ini sih ditampung oleh asing. Ya kalau kita cek untuk, harga komoditasnya kalau kita cek di investing masih di bawah sih untuk harga batu baranya masih di bawah. Untuk laporan kuartal 2-nya untuk saham Adaro juga belum diupdate. Jadi ya mungkin yang udah ambil di bawah dan mau taking profit ya bisa dipertimbangkan sih ini area resistennya ya, misal gagal breakout tapi kalau berhasil breakout ya sebenarnya sebenarnya secara teknikal nggak menutup kemungkinan masih bisa naik ya, tapi kalau menurut saya sih ada kemungkinan untuk besok kalau nggak, konsolidasi malah cenderung apa ya, kemungkinan sih ya ini sih masih mencoba breakout semoga aja berhasil, tapi kalau gagal ada kemungkinan koreksi turun ini untuk saham Adaro. Oke itu untuk saham, Adaro ya. Untuk kemarin sih ya ini ditampung oleh asing, AK versi asing masuk 27. Kalau kita cek dari coba dari tanggal 1 Agustus untuk aslinya yang masuk AKZB AG, tapi untuk AKZB ini kalau kita perhatikan, nggak akumulasi banget ya, mereka cenderung trading. Untuk AK-nya nilainya 141 M untuk nilai transaksinya dan net
ZP cuman 43 M aja, untuk ZP juga sama ini, nilai transaksinya 107 M dan netpay cuman 18 M aja. Jadi kemungkinan ya ini sih kalau nggak konsolidasi perlu hati-hati kalau gagal breakout ada kemungkinan koreksi. Untuk supportnya terdekat ada di 2.350. Oke itu untuk saham, Daro. Selanjutnya kita cek saham PTBA. Untuk saham PTBA kemarin turun 0,72%, masih sideway ya di area sini, masih di bawah habis bagi dividen waktu itu harganya di area sini-sini aja. Itu beberapa hari terakhir ini malah ya kesannya nggak ada pergerakan ya, geraknya, dikit lah maksudnya range pergerakannya itu nggak terlalu lebar. Kalau kita cek untuk transaksinya PTBA aslinya net sell 1 M, ini hitungnya sepi 24 M aja untuk nilai transaksi PTBA kemarin tanggal 16 Agustus. Kalau kita cek untuk transaksinya kemarin tanggal 16, secara keseluruhan nggak terlalu rame, malah masih di distribusi ini GR, SU, CC jualan. Yang masuk, PD, BK. Karena untuk saham PTBA ini masih di distribusi mungkin harganya masih akan sideway ya, di area sini-sini aja. Ya untuk supportnya sih 2.720, kalau sampai jebol di bawah itu ya ada kemungkinan uji supportnya bisa ke 2.500-an untuk saham, PTBA. Kalau kita cek untuk laporan kuartal 2-nya apakah udah di-update untuk saham PTBA? Belum sih. Semoga aja nggak mengecewakan banget ya, walaupun kemungkinan besar itu ya pendapatannya turun sih secara tahunan dan kuartalan ya, harusnya secara kuartalan ya, semoga aja nggak jomplang-jomplang banget kalaupun turun. Oke itu untuk saham KPTBA, kalau menurut saya sih untuk besok ya kemungkinan masih sideway. Selanjutnya kita cek saham ITMG. Untuk, ITMG nggak keluar. Untuk saham ITMG kemarin juga, nggak kemana-mana sih, candlenya kecil ya. Untuk resistennya masih di sini 28.800. Itu area resistennya dan supportnya di 26.500-an. Kalau kita cek untuk transaksinya, untuk saham ITMG kemarin aslinya net sell 14,6 M, untuk nilai transaksinya nggak terlalu gede, jadi sepi, aslinya jualan. Harganya nggak kemana-mana tapi untuk saham ITMG kemarin. Untuk ITMG tanggal 16 Agustus secara keseluruhan, sebenarnya didistribusi ya ini oleh YU ZPBK asing. Aslinya jualan ditampung oleh lokal, jadi perlu hati-hati nih untuk saham ITMG. ITMG kayaknya udah keluar sih untuk laporan kuartal 2-nya, udah keluar ya, secara tahunan turun, secara kuartalan juga turun untuk ITMG. Ya ini sih udah di atas mendekati resisten, jadi kalau mau entry ya mending dipikir-pikir lagi, mengingat aslinya juga jualan cukup banyak ya. Perhatikan saya level ini semoga kalau gagal breakout ya kemungkinan kalau nggak sideways malah koreksi turun ini untuk saham, ITMG. Ini udah mendekati area resistensi, ini udah mendekati area resisten. Oke itu untuk saham ITMG, kalau menurut saya sih ada kemungkinan kalau nggak konsolidasi turun sih untuk saham ITMG besok. Tapi itu hanya analisa sekilas aja ya karena aslinya jualan. Oh, kalau kita cek dari tanggal 3 Agustus atau awal bulan ini aja untuk saham ITMG kira-kira didistribusi atau udah ada yang nampung untuk ITMG? Ada yang nampung sih sebenarnya ya, ini RXCC. Untuk RX-nya versi asing dan lokal sih, untuk transfernya didominasi oleh lokal untuk saham ITMG. Jadi ya kalau mau entry nanggung sih ini mendekati resistance, mending kalau koreksi nunggu di area supportnya 26.600 atau nunggu breakout ya di volume yang, cukup gede ya ada kemungkinan naik sih secara teknikal, tapi mungkin untuk
beberapa hari ke depan akan, konsolidasi dulu di range area sedikit di bawah resistennya ya, konsolidasi di bawah resistennya. Nah, selanjutnya kita cek saham Pegas ya, ini untuk saham Pegas malah menarik, ini udah berhasil breakout dan harganya kemarin naik lagi. Ya sempat turun cuman, ditarik naik lagi untuk saham Pegas, semoga aja bisa ke 1.500 untuk besok. Kalau kita cek untuk transaksinya Pegas ya, Pegas udah mulai liquid ini udah di atas 150 M aja untuk nilai transaksinya dan aslinya netbuy 5,5 M gas. Secara keseluruhan kalau kita cek dari awal bulan ini diakumulasi ya untuk saham Pegas, lebih banyak yang masuk untuk kemarin tanggal 16, yang masuk sama yang keluar ini hitungannya lebih banyak yang masuk diakumulasi oleh KZCC. Walaupun lokal ya ini yang akumulasi KZCC versi lokal, malah untuk KZ ini 100% transaksinya buy, ini tidak melakukan pembelian sama sekali, jadi 100% akumulasi. Untuk CC-nya net buy 18,2 M cukup banyak. Jadi untuk saham Pegas diakumulasi untuk besok tanggal 18 Agustus semoga aja bisa ke 1.500, bisa breakout di atas itu, nggak menutup kemungkinan masih bisa naik lagi. Mengingat juga secara valuasi masih di bawah 1 ya untuk saham Pegas ini. Untuk laporan kuartal 2-nya juga belum update, apalagi kalau misal kuartal 2-nya keluar dan hasilnya memuaskan investornya, ya ada kemungkinan rebound, mulai uptrend sih untuk saham Pegas. Ya kita tunggu aja sih, cuman, secara teknikal ya perhatikan aja 1.500 untuk besok, semoga aja bisa breakout dan selama nggak jebol aja di bawah 1460 ya, 1460 udah jadi supportnya Pegas. Oke itu untuk saham Pegas. Selanjutnya kita cek saham AMMN ya, yang harganya masih naik terus, sampai kemarin juga masih naik 3,43%. Ini untuk saham AMMN ke level 3.300 berhasil, breakout ya ini, di atas harga tertingginya waktu itu tanggal 1 Agustus. Kalau setelah Fibonacci apakah bisa ke 3.700-an? Coba kalau kita cek untuk, transaksinya ya, untuk saham AMMN. Untuk AMMN, aslinya tanggal 16 Agustus jualan net sell 11,9 M. Lalu kita cek lebih detail lagi. AMMN kemarin tanggal 16 Agustus, ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan hitungannya yang masuk sama yang keluar ini nggak beda jauh. Yang keluar paling banyak CC, net sell 10,9 M, selain itu ada MGSH yang jadi market maker utamanya jualan ya, tapi harganya naik. CC yang jualan ini versi asing sih. Jadi untuk saham AMMN perlu hati-hati, ini hitungannya udah di pucuk ya. Untuk besok sih perhatikan saya level ini, sebenarnya secara teknikal kalau nggak jebol di bawah 3.230 itu masih ada kemungkinan naik untuk saham AMMN. Tapi ini hitungannya udah di pucuk dan kalau yang berani masuk ya monggo, cuman untuk resiko ditanggung sendiri. Ya amannya sih kalau nekat masuk di saham AMMN ya pasang antisipasi lah, atau kalau sekiranya harganya nggak sesuai prediksi jangan ragu buat cut loss ya. Kalau kita cek untuk saham AMMN sih emang market cap-nya cukup gede, ini 237 triliun. Kalau yang, beredar di masyarakatnya berapa persen? Masyarakat, kok nggak ada di sini, cuma 0%, kayaknya belum di-update nih, ini sama AMMN. Ya perhatikan aja level ini sih, lihat transaksinya, hasilnya net sell, secara keseluruhan juga market maker utamanya juga net sell semua, jadi amannya wait and see aja dulu, wait and see aja lah amannya seperti itu. Tapi yang minat untuk sesinya juga jualan ya, kemarin jualan ya kalau kita cek dari 1 Agustus ini, CC yang netbuy paling banyak 167 dan CC-nya jualan hari kemarin. Ya kan ini CC-nya udah mulai taking profit mungkin, cuman belum banyak, nah ini belum banyak jadi harganya nggak turun.
Kalau besok CC nggak jualan malah masuk, itu nggak menutup kemungkinan naik lagi, cuman ya perlu hati-hati kalau harganya nggak sesuai prediksi. Oke, itu untuk saham AMMN. Selanjutnya kita cek saham Bumi yang kemarin ARA. Enggak sih, sempat ARA ya? Sempat ARA nggak sih? Sempat ke 202, tapi habis itu turun lagi naik 32% untuk saham Bumi. Coba kalau kita cek untuk transaksinya apakah masih diakumulasi nih untuk saham Bumi. Bumi tanggal 16 Agustus secara keseluruhan didistribusi oleh LS6M ya, naiknya itu disertai dengan distribusi. Yang jadi market-market utamanya YP, valuasinya 107,1 M dan target 400-an juta aja, masih net pay sih. Cuman ya ini sih yang masuk selain PC, PD, XI, CP, XL ya ini, kalau menurut saya ini broker retail tadi didistribusi, harganya naik. LS-nya terus jualan ya, jadi perlu hati-hati sih kalau, mau masuk di saham Bumi. Namanya buat scalping aja, udah floating profit jangan ragu buat keluar atau kalau misal floating loss, jangan ragu buat cut loss ya, ini hitungannya udah di kalau dibilang atas ya nggak ada yang tahu. Coba kalau kita cek valuasinya Bumi, kalau di RTI ya, untuk valuasinya market cap-nya nggak terlalu gede-gede banget, 3,6 triliun ya nanggung lah, tanggung. ROE-nya juga nggak terlalu gitu, cuman PBV-nya hitungannya belum mahal-mahal banget ya untuk saham yang baru IPO cuman 1,9, itu hitungannya ya untuk saham yang baru IPO ya nggak mahal-mahal banget. Tapi ROE-nya kecil ini 8% di bawah 10% ya, ini, nggak terlalu gede. Untuk liquidity rasionya mepet sih ya, ini 100% aja karena rasionya, usaha Bumi. Atau sektor energi loh, untuk sektor energi kan biasanya punya ininya gede untuk liquidity rasionya. Kita cek aja seperti PTB, walaupun nggak bisa dibandingkan PTBA ya, ini kan gede di atas 200-an. Kual, Kual lama kita nggak cek untuk saham Kual. Kual. Malahan untuk harga saat ini sih kalau secara fundamental lebih menarik di Kual ya. ROE-nya cukup gede ini 24% dan PBV-nya 0,9 di bawah 1 untuk, Kual. Tapi DER-nya 100% aja, 100%. Coba kita cek Kual apakah masih tidur di 50. Masih ya, masih tidur di 50 ya, semoga aja bangun lah buat yang nyangkut di Kual. Kalau tetap masih mau hold sebenarnya, masih ada harapan buat bangun kalau menurut saya ya. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Bumi, kalau menurut saya sih untuk besok rawan koreksi ya, rawan koreksi. Selanjutnya kita cek saham Cuan. Cuan harganya masih naik ya, untuk Cuan. Terus di 2.600, 2.700 harga tertingginya 2.700 ya. Jadi open gap atas di awal market itu dibuka hijau dulu, turun dan ditarik naik lagi ya. Jadi kalau kita lihat ekornya lumayan lumayan tinggi, ada perlawanan yang cukup kuat. Kalau kita cek untuk saham Cuan, Cuan tanggal 14 Agustus secara keseluruhan MG masuk 5,6 M, market utamanya YP, CCMG. MG scalping-an ya, untuk YP scalping-an ini net pay 315,9 juta.
Coba kalau kita cek dari awal bulan ini untuk saham cuan, yang pegang barang paling banyak itu AKBK asing ya. Untuk asingnya hari ini gimana di saham cuan ini, aslinya cukup banyak sih, cukup, eee, akumulasilah cuan. Aslinya netcel, kalau aslinya netcel cuman nggak terlalu banyak ya, 2,8 M. Mungkin untuk besok cuan, PBB-nya udah 18 kali, hitungannya mahal ini. Ya kalau buat, trading selama masih liquid aja, cuman hati-hati kalau udah mulai bearish ya, jangan ragu buat cut loss, apalagi average down itu mending nggak usah lah, ini hitungannya udah di pucuk. Tapi kembali lagi disclaimer, menurut saya sih untuk besok harganya, nggak menutup kemungkinan masih akan bertahan di atas ini ya. Oke, itu untuk saham cuan dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Tutup disclaimer, terima kasih.